I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang frase. Sebelum saya menjelaskan tentang frase, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Lispa Agustin Girsang dengan NPM 21110013. Kemudian ada teman saya Wiwin Karlina Zalega dengan NPM 21110015. Kemudian ada Sandi Siregar dengan NPM 21110006. Nah, yang pertama itu tentang definisi frase. Setelah kami berunding dengan teman kelompok kami, frase adalah satuan linguistik yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa atau yang tidak melampaui batasannya atau predikat. Dengan kata lain, sifatnya tidak predikatif. Setelah itu kita masuk kepada ciri-ciri frase. Ciri-ciri frase itu ada 5. Yang pertama itu frase harus terdiri dari dua kata atau lebih, kemudian menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat, kemudian ada frase mempunyai satuan gramatikal, kemudian frase itu bersifat non-predikatif, dan yang terakhir itu frase selalu menduduki satuan fungsi kalimat. Nah teman-teman, sampai situ dulu penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya yaitu Sandi Siregar mengenai klasifikasi frasa. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh Lispa, di mana saya akan menjelaskan tentang klasifikasi frase. Berdasarkan tipe strukturnya, maka frase dapat kita bedakan menjadi dua kategori, yaitu frase eksosentris dan yang kedua frase endosentris. Frase eksosentris adalah frase yang tidak berbulu, tidak berpusat atau non-header. Dan frase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu frase preposisi, frase posposisi, dan frase preposposisi. Frase preposisi. Frase preposisi adalah frase yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan. Maksudnya adalah kata penghubung dari suatu kata itu berada di bagian depan kata. Contohnya di rumah. Kata di dalam kata ini menjadi penghubung dan berada di depan kata. Di depan kata rumah, jadi di rumah. Seperti contoh selanjutnya itu di kamar, di atas, keluar, ke sekolah, ke Bandung, dari sawah, untuk mereka, untuk anak, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah frase posposisi. Frase posposisi atau postposition adalah frase yang penghubungnya menduduki posisi di bagian belakang. Frase posposisi ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang menggunakan frase posposisi inilah bahasa Jepang. Contohnya ga, atau biasa disebut itu dalam bahasa Jepang itu penanda subjek, heita ga koreta. Ga dalam kata ini berada di belakang heita. Heita di depan, ga di belakang. Ga sebagai penanda subjek heita. Menjadi ini bisa disebut dengan frase preposisi. Contoh lainnya adalah o, penanda objek, atau dalam contoh kalimatnya, dalam contoh frasanya itu heitai o. Nah, mungkin itulah kira-kira penjelasan mengenai frase posposisi. Yang ketiga, frase preposposisi. Frase preposposisi adalah frase yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan dan di bagian belakang. Frase preposisi ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang menggunakan frase preposposisi ini adalah bahasa Karo. Contoh, i juma nari. I juma nari dalam bahasa Indonesia itu dari ladang. I adalah kata penghubung dan nari juga kata penghubung. Nah, jumanya itu adalah kata intinya. I juma nari. Selanjutnya i tiga nari. I rumah nari, i Bandung nari. Nah, pengertiannya itu dari pasar, dari rumah, dari Bandung. Jadi kata penghubungnya itu berada di depan dan di belakang. Nah, untuk selanjutnya frase selanjutnya adalah frase endosentris. Frase endosentris adalah frase yang berbulu, yang berpusat atau headed pairs, yaitu frase yang mempunyai fungsi yang sama dengan bulunya. Berdasarkan tipe strukturnya,
Frase endosentris ini dapat pula dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu frase beraneka hulu, yang kedua frase modifikatif, dan hanya itu saja. Nah, frase beraneka hulu adalah frase yang mengandung lebih dari satu hulu. Berdasarkan struktur internalnya, frase beraneka hulu ini dapat pula dibagi menjadi dua jenis bagian, yaitu frase koordinatif dan yang kedua frase apositif. Nah, kita bahas yang pertama itu frase koordinatif. Frase koordinatif atau frase serial adalah frase yang hulu-hulunya mempunyai referensi yang berbeda. Namun ternyata frase ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Banyak sekali pembagiannya. Yang pertama frase koordinatif nominal, yang kedua frase koordinatif verbal, yang ketiga frase koordinatif adjektival, dan yang terakhir frase koordinatif adverbial. Yang pertama, frase koordinatif nominal. Frase koordinatif nominal adalah gabungan dua kata atau lebih frase yang bertipe nominal. Apa sih bertipe nominal? Bertipe nominal itu artinya mempunyai angka atau jumlah. Contohnya, paman saya memelihara kerbau, sapi, dan domba. Di sini kita bisa lihat ada kerbau, ada sapi, ada domba. Lebih dari satu kata. Lebih dari satu jenis hewan. Berarti ada kerbau, sapi, dan domba yang memiliki 3 jenis hewan. Itulah kira-kira maksudnya. Contoh yang kedua itu kakek dan nenek. Kakek dan nenek bisa dibilang adalah kata-kata nomina karena memiliki 2 jenis manusia, yaitu kakek dan nenek. Kakek dan nenek saya sudah berusia 80 tahun. Contoh lainnya adalah adik dan kakaknya bersekolah di Jakarta. Adik dan kakaknya merupakan kata yang bersifat nomina atau memiliki jumlah. Selanjutnya adalah frase koordinatif verbal. Frase koordinatif verbal adalah gabungan dua kata atau lebih frase yang bertipe verba atau kata kerja. Kedua belah pihak berembuk dan berunding selama 2 hari. Kata berembuk dan berunding dalam kalimat ini merupakan kata kerja. Jadi, itu bisa disebut sebagai frase koordinatif verbal karena memiliki dua kata kerja. Yang kedua contohnya, para remaja itu bernyanyi dan menari sampai pagi. Bernyanyi dan menari ini termasuk juga kata kerja karena kita melakukan tindakan yang bernamanya bernyanyi dan juga menari. Dan dia memiliki lebih dari satu kata atau saya bilang 2 kata. Nah, untuk selanjutnya adalah frase koordinatif adjektival. Frase koordinatif adjektival adalah gabungan 2 kata atau lebih frase atau kata yang bertipe adjektif. Apa sih kata yang bertipe adjektif? Itu kata yang bersifat kata sifat. Contohnya, gadis itu cantik, ramah, dan sopan. Ini cantik, ramah, dan sopan merupakan kalimat kata sifat. Dia bersifat cantik, dia bersifat ramah, dan sopan. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah gadis itu memiliki 3 sifat sekaligus, yaitu cantik, ramah, dan sopan. Berarti lebih dari 1 kata. Karena seperti yang kita ketahui bahwa frasa itu adalah kata yang lebih dari 1 kata. Gabungan 2 kata lah istilahnya. Adalah frase koordinatif adverbial. Frase koordinatif adverbial adalah gabungan 2 atau lebih frase atau kata yang bertipe adverbial. Contohnya, Super menjalankan mobil itu dengan tergesa-gesa dan cepat sekali. Yang kedua, pikir dahulu baik-baik dan masak-masak sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, saya berjalan pelan-pelan dan diam-diam agar ayah tidak terbangun. Yang selanjutnya adalah frase koordinatif adverbial. Frase koordinatif adverbial adalah gabungan 2 kata atau lebih frase atau kata yang bertipe adverbial. Bertipe adverbial artinya itu menggabungkan keterangan dan sifat. Contohnya, pikir dahulu baik-baik dan masak-masak sebelum mengambil keputusan. Di sini sudah dijelaskan bahwa ada kata baik-baik, namun diperjelas lagi dengan masak-masak. Masak-masak bukan berarti artinya seperti memasak, tapi dipikir lagi lebih matang-matang lagi. Setelah diperjelas kata baik-baik, diperjelas lagi dengan kata masak-masak berarti matang-matang. Diperjelas lagi bahwa dipikir dahulu lebih matang-matang.
Contohnya lagi lah, saya berjalan pelan-pelan dan diam-diam. Sudah diberikan keterangan kata pelan-pelan, namun diberikan lagi kejelasan dan diperjelas lagi dengan kata diam-diam. Contohnya, saya berjalan pelan-pelan dan diam-diam agar ayah tidak bangun. Nah, selanjutnya adalah frase apositif. Frase apositif adalah frase yang hulunya mempunyai referensi yang sama. Frase apositif umumnya bersifat nominal. Contohnya, Pak Ahmad tukang pangkas itu sudah meninggal. Di sini dijelaskan bahwa sudah diberikan keterangan Pak Ahmad, namun diperjelas lagi dia sebagai seorang tukang pangkas itu. Kita sudah mengetahui bahwa ada di situ adalah Pak Ahmad, tapi Pak Ahmad yang mana? Tentunya ada dong Pak Ahmad yang lain, yaitu diperjelas lagi tukang pangkas itu. Berarti kita sudah tahu bahwa Pak Ahmad si tukang pangkas itu meninggal. Selanjutnya adalah frase modifikatif. Frase modifikatif adalah frase yang mengandung hanya satu hulu, yang berarti hanya satu kepala. Dipandang dari segi struktur internalnya, maka frase modifikatif ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, frase modifikatif nominal. Yang kedua, frase modifikatif verbal. Yang ketiga, frase modifikatif adjektival. Dan yang terakhir, frase modifikatif adverbial. Frase modifikatif nominal. Frase modifikatif nominal adalah frase modifikatif yang hulunya berupa nomina atau kata benda. Contohnya, orang kaya seyogianya lah membantu orang miskin. Orang pintar hendaknya mengajar orang awam. Orang kuat harus melindungi orang lemah. Orang rajin jangan disamakan dengan anak malas. Yang kedua, frase modifikatif verbal. Frase modifikatif verbal adalah frase modifikatif yang hulunya berupa verba atau kata kerja. Nanti sore saya akan berangkat ke Medan. Kata berangkat di sini merupakan kata kerja. Nah, nanti sore saya akan berangkat. Akan di sini merupakan kata penghubung dan berangkat merupakan kata kerja. Saya mau mengunjungi nenek, mau merupakan kata penghubung dan mengunjungi merupakan kata verba atau kata kerja. Yang ketiga, frase modifikatif adjektival. Frase modifikatif adjektival adalah frase modifikatif yang hulunya berupa adjektif atau kata keadaan atau kata sifat. Contohnya, orang itu sangat kaya tetapi agak kikir. Orang itu sangat kaya tetapi agak kikir. Sangat kaya berarti di situ memiliki sifat yang kaya atau memiliki benda yang banyak. Yang terus agak kikir. Kikir berarti di sini sifat sombong, iri, dengki, seperti itu. Yang ketiga, keempat adalah frase modifikatif adverbial. Frase modifikatif adverbial adalah frase modifikatif yang hulunya berupa adverbia atau kata keterangan. Contohnya, kalau tidak ada halangan, saya akan datang besok pagi. Besok pagi merupakan di sini keterangan waktu, yaitu besok dan pagi. Yang kedua, nenek tiba kemarin sore di Bandung. Kemarin berarti di sini keterangan waktu juga di Bandung, seperti itu. Sekian penjelasan tentang frase dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan kalau ada kata-kata atau tutur kata yang salah mohon dimaklumi. Dan kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas mohon ditambahi dan diperjelas serta diperbaiki. Saya Sandi Siregar beserta teman-teman saya mengucapkan selamat berpuasa dan shalom.